Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu ta'ala anhum wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in wa ila arwahi jami'il ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal muwahhidin wal qurra'i wal mufassirin wasadati sufiyatil muhaqqiqin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin ila arwahi jami'i masyayikhina wa asatidina wa asatidi asatidina nafa'ana Allahu min ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Sayyidina Muhammadin Sayyidi kulli muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, para penyimak setia kajian live streaming, kajian online, bahasan kitab Kasyifatus Saja, syarah kitab Safinatun Najah yang diadakan oleh NU Damai Channel TV. Alhamdulillah bisa kembali hadir pada malam ini. Kita bersyukur kepada Allah, dipertemukan oleh Allah dan bisa melanjutkan lagi pembahasan kita. Mudah-mudahan membawa berkah, membawa manfaat, menjadi ilmu yang maslahat di dunia wal akhirah. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung, Rasul Karim, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas suatu pasal fi bayani ma yahrumu bil hadasil asghar wal mutawassit wal akbar. Jadi pasal ini mau menjelaskan tentang hal-hal yang menjadi haram dengan sebab hadas kecil atau hadas pertengahan atau hadas akbar. Jadi sebagian ulama membagi hadas itu 3. Hadas kecil, hadas pertengahan, hadas besar. Adapun sebagian ulama lagi 2 aja, ya, hadas kecil dan hadas besar. Manin taqadha wudu'uh. Man utawi sapa wong. Kalau wong Jawa itu kan begitu. Man siapa orang intaqadha yang batal, ya, wudu'uhu wudu'nya haruma alaihi arba'atu asya.
maka haram kepadanya 4 hal. Nah, jadi kalau orang nggak punya wudu, ya, itu jangan melakukan 4 hal ini. Ya, kalau kita tidak punya wudu, batal wudu, ya. Apa diantaranya yang tidak boleh dilakukan kalau kita batal wudu, tidak punya wudu? Ahaduha as-sholah. Tidak boleh kalau tidak punya wudu itu melakukan sholat. Walau naflan. Meskipun sholatnya sholat sunnah. Walau wasolata janazah. Ya. Dan sholat jenazah. Sholat jenazah gak punya wudu. Tidak boleh. Bukan namanya sholat. Sholat apapun harus punya wudu. Li khobaris sahihain. Sebab berdasarkan ya khobar sahih, hadis sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis riwayat muttafaq alaih. Di situ dijelaskan la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kamu apabila berhadas sehingga ia berwudu. Ya, ay la yaqbalullahu sholat ahadikum hina hadasihi ila ayatawaddoa fayaqbalu sholatahu. Ya. Jadi pengertiannya adalah Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang di antara kamu pada saat ia berhadas, ya, sampai ia berwudu. Jadi selama hadasnya itu kalau dia sholat tidak sah sholatnya. Ya. Maka apa? Maka kalau dia wudu, ya maka dia payak balu sholat tahu. Allah akan menerima sholat. Illa ala faqidit tahurain, ya, kecuali kepada faqidit tahurain, yaitu orang yang tidak bisa melakukan dua sucian, dua hal yang menyebabkan kebolehannya sholat. Ya, pertama adalah wudu pakai air, jadi bersuci pakai air. Yang kedua bersuci pakai tayamum. Itu taharotun darurotun. Toharoh juga tapi darurat, pengganti badalan anil wudu, pengganti daripada wudu. Tayamum enggak bisa, ya, karena enggak ada tanah berdebu. Air untuk wudu enggak ada, ya. Air enggak ada digunakan, enggak ada air sungai, enggak ada air mata air, enggak ada air sumur, enggak ada air laut, jauh dari laut, misalnya di pegunungan, mau tayamum, enggak ada yang berdebu gitu kan. Dalam hadis Syafi'i kan harus jelas ada debunya, ya. Nah, tapi air juga untuk wudu mengalir enggak ada nih, cari-cari. Nah, maka bersolatlah dia sholat fardu tapi tidak sunat. Fayusolli al fardo dunan nafli li hurmatil waqti, untuk menghormat waktu, ya. Wa yaqdi ida qadara ala ahadihima, seperti kalau saya mengikuti mazhab Imam Syafi'i, ya, misalnya melaksanakan ziarah di pesawat tuh dilarang wudu kita, tidak boleh, tidak ada air buat wudu, tidak bisa wudu kita. Kemudian tayamum kalau mazhab yang lain kan pakai ke ke tempat duduk aja, tangannya diginikan, tayamum. Dalam mazhab Syafi'i ya nggak bisa, ya, harus betul-betul dengan tanah turoban khaliso, ya, tanah yang murni, tanah yang bersih. Jadi ada unsur debu. Kalau misalnya di dalam mazhab Syafi'i, kalau di bangkunya pesawat kan mungkin debunya dari mana, dilap-lap terus. Atau mungkin ada debu juga kan tidak dijamin kesuciannya, ya. Tidak dijamin kesuciannya karena bisa jadi debu yang menempel itu dari sepatu, dari apa gitu kan. Jadi apa yang dilakukan? Kalau saya sering melakukannya itu adalah lihurmatil waktu. Jadi kalau misalnya ada
ada pramugarinya, petugas pesawat ngasih tahu ini sudah waktunya sholat. Misalnya sholatnya itu sholat tidak bisa dijama atau tanggung ketika berangkat misalnya sebelum duhur, ya. Kemudian juga datangnya sudah lewat asar, ya berarti dua waktu itu nggak bisa sholat kita. Ya, kalau maghrib masih bisa ditarik ke isya, karena umumnya itu 10 jam ya nyampe itu, 9 jam 10 jam itu kan. Kalau perjalanan dari Jakarta ke Jeddah ya itu biasanya 9 jam atau lambatnya 10 jam. Nah sekarang kalau misalnya berangkat jam 11 siang sebelum duhur, nah jam 11 malam itu nyampe. Nah yang maghrib itu kan masih bisa ditarik ke isya, namanya jama takhir. Tapi kalau duhur sama asar, oh berarti kita sholat di pesawat, ya. Karena asar mau tarik ke duhur, berangkatnya sebelum duhur. Duhur ditarik ke asar, asar belum nyampe, masih di pesawat. Jadi saya sering melakukan di situ sholatnya lihurmatil waktu, ya sholat sudah menghormat waktu saja. Nah nanti sampai di Madinah atau sampai di Jeddah, baru kita setelah sholat menjama jama takhir maghrib ke isya misalnya. Nah baru sholat yang tadi di pesawat itu namanya diulangi ya, diqadha wa yuqdha idza qadara ala adihima ya. Kemudian diqadha, sholat itu diulangin lagi, diqadha ya diganti ya. Karena sholat itu hanya lihurmatil waktu saja ya, menghormat waktu saja. Nah itu boleh tanpa adanya wudu, tanpa adanya tayamum, orang itu lihurmatil waktu. Nah. Kemudian wafi makna sholat, dan juga hal yang semakna dengan sholat. Misalnya khutbatul jum'ah, ya khutbah jum'ah itu harus punya wudu, haram khutbah kalau gak punya wudu. Wa sajadatut tilawah wa syukri, sujud tilawah, sujud syukur. Ya. Jadi dalam madzhab Imam Syafi'i rahimahullah itu sujud syukur juga harus punya wudu itu. Ya. Kan kalau umumnya kita lihat di TV-TV apalagi lagi main bola misalnya gitu kan ya. Nah itu sujud kadang-kadang. Ya. Ya itu ekspresi sajalah. Sebetulnya aturan sujud itu harus menghadap kiblat, harus suci juga seperti sholat. Dari hadas besar, hadas kecil. Begitu kan? Jadi harus punya wudu, sujud syukur itu. Ya. Sujud tilawah kalau di luar sholat ya punya wudu. Ya kalau di dalam sholat ya pasti punya wudu. Jadi sujud tilawah, sujud syukur ya. Khutbah Jum'ah itu maknanya sholat juga, semakna dengan sholat. Maka haram dilakukan kalau tidak punya wudu. Ya, nah itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, wasaniha at-tawaf. Yang kedua itu adalah tawaf. Ya. Tawaf itu fardhon au naflan. Yaitu tawafnya tawaf fardu atau tawaf sunat. Katawafil kudum, seperti tawaf kudum. Ya, begitu datang tawaf. Begitu mau meninggalkan namanya tawaf wada. Ya, perpisahan, selamat tinggal. Kalau kudum selamat datang ya. Begitu datang tawaf. Itu harus punya wudu itu. Tidak boleh asal tawaf saja. Ya. Li khobaril Hakim, sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah. Di situ dijelaskan at-tawaf bimanzilatis shalah, bahwa tawaf itu kedudukannya, martabatnya ya sama dengan sholat. Illa anallaha ahala fihi nutku, kecuali di dalam tawaf itu Allah menghalalkan berbicara. Cuman ada syaratnya, paman natoko fala yantiku illa bi khair. Kalau dia berbicara maka tidaklah berbicara kecuali yang baik. Jadi dalam tawaf itu boleh sambil bicara, ngobrol. Suaminya sama istrinya tawaf bareng ngobrol. Asal ngobrolnya yang baik-baik saja. Kan?
Nah, itu yang kedua. Jadi orang yang tidak punya wudhu tidak boleh tawaf. Kemudian wasalisuha yang ketiga, masul mushaf. Yang tidak boleh bagi orang yang tidak punya wudhu itu adalah menyentuh mushaf. Ya. Apa mushaf itu? Wahuwa kulluma kutiba alai Qur'an lidirosatin. Yaitu sesuatu yang ditulis ya padanya Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk pelajaran, untuk bacaan ya. Nah, itu ditulis di situ. Untuk dibaca, diulang-ulang, dideras ya. Dipelajari, dibaca ya. Tujuannya begitu. Walau amudan, meskipun di tiang ya. Au lauhan, di papan, au jildan, di kulit, au kirtosan, atau di kertas ya. Ditulis di kertas. Tapi ayat Al-Quran tujuannya untuk dibaca bolak-balik. Nah, itu tidak boleh tuh disentuh. Namanya mushaf. Atau di kulit ditulis. Atau di papan. Biasanya kalau ngajar kan ditulis di situ. Ayat Al-Quran. Tujuannya untuk diulang-ulang, dibaca gitu kan. Nah, itu tidak boleh menyentuhnya papan itu. Nah, kalau apa? Kalau tidak punya wudhu. Ya, atau tiang. Nah, ini nah tulis di tiang misalnya. Ayat Al-Quran. Tapi tujuannya itu tujuan untuk dibaca diulang-ulang. Ditulis di tiang ayat kursi gitu kan. Untuk bacaan. Nah, itu haram menyentuhnya. Ya. Wa kharaja bizalika at-tamimah. Nah, dan keluar dari penjelasan yang tadi lidirosa itu at-tamimah. Tamimah, azimah. Ya, azimah itu tamimah namanya. Wahia mayuktabu fiha syai'un minal Qur'an litabaruk. Ditulis dari Quran. Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Tapi tujuannya ngambil berkah, bukan untuk bacaan. Ya. Bukan untuk bacaan. Misalnya ditulis wa ta'allaqu ala ro'si masalan. Tulis Quran, dilipat-lipat, disimpan di kepalanya. Aduh, ini suka pusing ini. Gitu kan ya. Oh, sudahlah tulis ayat Al-Quran. Ya, bismillah aja sudah ditulis. Ya, atau beberapa ayat misalnya dapat ijazah. Tulis. Ya, kemudian apa? Di kertas, dilipat kertasnya, kemudian diikatkan di kepala. Tujuannya bukan untuk bacaan, tapi tujuannya untuk mengambil berkah dari ayat-ayat Allah. Nah, itu namanya tamimah. Ya. Sering kadang-kadang ditulis di pintu, ya. Tamimah itu, ya, digantung atau anak yang suka sakit-sakit, gitu kan ya. Nah, biasanya ditulis dijadikan kalung, ya. Nah, di sini pakai kalung, gitu kan. Nama tamimah itu. Di situ isinya ayat-ayat Allah, ya. Tapi tujuannya litabaruk. Nah, itu enggak apa-apa itu, boleh kalau litabaruk itu, ya. Fala yahrumu massuha wala hamluha, maka tidak haram menyentuhnya, membawanya ya, malam tusamma mushafan urfan, selagi tidak dinamai mushaf secara adat, secara kebiasaan. Itu namanya azimah, bukan Quran ya. Tapi kalau faida kutibal Quran kulluh la yuqalu tamimatan walau saghar. Ya, kalau ditulis Qur'annya itu semuanya 30 juz tulis, ya. Nah, tabaruk, nah itu enggak bisa disebut ini tamimah yang begitu. Tetap aja Qur'an karena ditulisnya keseluruhan, ya 30 juz. Meskipun Qur'annya kecil, ya ada Qur'an kecil itu, ya. Saya nggak pernah lihat ukurannya berapa ya Qur'an kecil itu, nah ada, ya. Kemudian dipakai kalung atau dipakai apa. Nah, itu tidak boleh itu. Ya, itu bukan tamimah. Tetap aja dinamain mushaf meskipun kecil. Ya, meskipun dia bermaksud tamimah. Ya, nah itu enggak. Kepala ibrota liqosdi, maka tidak menjadi ibroh, tidak menjadi hitungan itu. Maksudnya itu tidak dihitung
kepada tamimah, tapi tetap itu menjadi mushaf ya, meskipun kecil karena ditulisnya keseluruhan. Qala Ibnu Hajar. Nah, Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan wal ibrah fi qasdid dirasah wat tabaruk bihalil kitabah. Ya, yang menjadi ibrah ya, apakah dia bermaksud untuk bacaan atau tabaruk itu bihalil kitabah ketika menulis. Nulis misalnya di kaligrafi. Ini bukan bacaan kok, ini litabaruk. Nah, tergantung yang nulis itu. Yang nulis itu untuk lidirosa atau litabaruk. Nah, itu yang tahu yang katibnya, yang menulisnya bihalil kitabah. Duna ma ba'daha. Ya. Bukan sesudahnya. Makanya orang-orang yang nulis kaligrafi itu niatnya itu litabaruk. Jangan untuk lidirosa. Sebab kalau lidirosa, ya nulis ayat kursi, tulis. Yang nulis itu niatnya untuk lidirosa, tempel di dinding. Itu kalau kita nyentuh punya wudhu itu, ya. Nah, maka niatnya harus litabaruk, bukan lidirosa, untuk ngambil keberkahan. Nah, itu kepada katibnya itu bihalil kitabah, ya. Wabil katib li nafsi au ghairihi, ya. Katib itu bisa untuk dirinya atau untuk orang lain, tabaruan, misalnya kan ya, bila ujroh. Ya sukarela sajalah tanpa adanya upah, itu kan menulis untuk orang lain. Nah, si katib ini punya peran dia. Ya. Dia menentukan apakah tulisan itu lidirosah atau litabaruk. Ya. Nah, untuk diulang-ulang, dipelajari gitu kan ya, dibaca ya. Nah, apa untuk hanya tabaruk saja ya. Nah, itu adalah yang menentukan, itu adalah si katib tadi ya, yang menulis tadi ya. Qala An-Nawawi fi Tibyan wa sawaun massa nafsul mushaf al-maktub. Ya, keharamannya kata Imam An-Nawawi menyentuh itu baik menyentuh nafsul mushaf, datnya mushaf tadi yang ada tulisannya itu ya, atau sampingannya. Ya, di Quran itu kan ada sampingannya ya. Nah, itu sudah pokoknya udah menyatu itu jadi Quran, jadi mushaf, meskipun sampingannya itu, pinggir-pinggirnya itu. Ya, nah itu tidak boleh itu. Ya. Hawasi awil jildi atau jilidnya. Ya, kulitnya. Apa itu namanya? Ya, jilid. Ya, jilid itu kan penutup gitu kan. Nah, sampul di luarnya itu ya. Nah, itu tidak boleh juga. Sama juga. Wa yahrumu masul kharithah. Begitu juga menyentuh tas yang di dalamnya ada Al-Qur'an, ya bawa tas. Itu ada Al-Qur'an disentuh haram itu. Ya. Wal gilab wasunduk, ya. Begitu juga tadi sampulnya. Ya. Petinya. Ya. Ada peti isinya Quran. Nah, itu menyentuh petinya itu ya. Atau kalau di lemari Quran, disentuh lemarinya. Kecuali di lemari itu campur-campur, misalnya kan ada buku-buku yang lain. Nah, kalau itu nah tuh, kan Quran toh itu kebanyakannya Quran. Ya. Nah, itu apa? Kalau menyentuhnya harus punya wudu, begitu kan ya? Nah, karena di situ kebanyakan Al-Qur'an, ya. Idza kana fihinal mushaf, ya. Wasunduk idza kana fihinal mushaf, ya. Kalau ada di dalam tas, di dalam sampul tadi, di dalam peti tadi ada mushafnya. Hadza huwa al-madhhab al-mukhtar. Ini adalah menurut madhab mukhtar, ya. Madhab yang dipilih. Wakila la tahrumu hadhi salasa wa huwa dhaifun. Menurut sebagian kaul itu tidak haram, ya. Kalau menyentuh hanya tasnya saja, ya. Tuh, misalnya dimasukin di amplop, ya, amplopnya enggak, ya. Atau misalnya petinya enggak, sudah menurut kaul, sebagian kaul itu nah.
ada lemari samping-sampingnya enggak apa-apa, tapi ini dhaif, wa huwa dhaifun dhaif. Ya, yang sahih ya harus punya wudu. Ya. Walau kutibal Quran filauhin pahukmuhu hukmul mushaf. Ya, kalau menulis di papan ya Quran, maka hukumnya hukum Quran, hukum mushaf. Sawaun qala al maktub au kasur, meskipun sedikit yang ditulis atau banyak, ya. Hatta laukana ba'du ayatin, meskipun setengah ayat atau sebagian ayat, kutiba lidirosah, ditulisnya itu untuk menjadi bahan bacaan, pelajaran, ya. Nah, maka apa? Haruma, maka hukumnya haram, ya. Wa qala aidon fil mushaf salasulughatin. Nah, dan dikatakan juga bahwa di dalam kalimat mushaf itu ada 3 lugot, ya, lugoh. Ada yang baca Duma al-mimu, ya, didomahkan mimnya, ya, mushaf. Ada juga yang dipatahkan, ya, wafat huha, patahnya mim, mashaf. Ada juga yang baca gitu. Ada yang aukas wakas riha, baca mishaf. Jadi ada yang baca mushaf, ada yang baca mashaf, ada yang bacanya lugohnya mishaf. Ya, tetapi padomu wal kasru masyhuron, ya, doma dan kasroh masyhuroni, masyhur, ya. Jadi yang masyhur itu baca mushaf atau mishaf. Kalau baca mashaf itu gak masyhur, ya. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Hafs An-Nuhasi dan yang lainnya, ya. Waqala Asibrom Malisi, ya, Imam Sibrom Malisi wa zohiru anna masau mal hadas laisa kabiro. Dan zohirnya, ya, dohir daripada haram tadi itu kan, ya, haramnya itu dosanya dosa besar apa kecil gitu kan, ya. Keharamannya tadi kalau menyentuh mashaf itu dikatakan, ya, oleh Imam Asibrom Malisi anna masau mal hadas laisa kabirotan. Menyentuh mushaf tadi tidak punya wudu, tidak dosa besar, dosa kecil aja. Bihilapi sholat. Berbeda kalau sholat tanpa wudu, ya. Tawaf misalnya, sujud tilawah, sujud syukur, tapi gak punya wudu, sengaja-sengaja dia, fa innaha kabirotun, maka dosanya itu dosa besar, ya. Nah, itu berapa poin tuh? Baru 3, ya. Satu lagi. Semuanya 4. Ya, semuanya 4. Warabiuha, yang keempat, hamluhu, membawa Quran, membawa mushaf ilapi mata, kecuali, ya, dalam harta benda untuk perniagaan, berjualan. Misalnya kan, berjualan kalau dulu itu kan sering ada yang keliling tuh, dagang apa tuh, bawa tuh Quran, buku-buku doa-doa, dia digendong keliling. Sekarang kan sudah canggih. Zaman-zaman Pak Ustadz dulu di kampung tuh kan ada yang keliling-keliling kampung, jual tuh buku-buku bacaan, buku-buku doa, Quran, gitu kan. Nah, tuh, ya. Nah, kalau dia bermaksudnya dia membawa barang dagangan, meskipun di barang bawa dagang itu ada Quran apa, enggak apa-apa itu. Ya, enggak apa-apa. Boleh gak punya wudu, misalnya batal. Wah, sudah enggak apa-apa. Tuh kan. Tapi kalau punya wudu lagi abdol, ya, wudu lagi. Fayahilu hamluhu ma'ahu tab'an lahu. Ya, di dalam yakun maksudan bil hamli wahdah. Selagi dia tidak maksud membawanya Quran. Quran tok, ya, sudah Quran aja gitu kan, diniatkan bawa Quran, udah punya wudu. Ah, enggak boleh itu. Ya. Bi alam yaksud sayan au qasdal mata wahdah, ya, atau dia memaksud dan meniatkan harta benda saja, ya. Wa kadza idza qasadahu ma'al mata, atau